Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Kali ini kita bahas topik yang sering banget bikin penasaran. Katanya kalau setelah berhubungan langsung tidur bisa bikin badan lemah. Bahkan katanya bisa mengganggu kesehatan jantung dan stamina. Nah, benarkah itu? Yuk kita bahas pelan-pelan pakai sudut pandang medis. Segmen pertama, asal-usul mitos tidur setelah berhubungan bikin lemah. Mitos ini sudah lama banget beredar, terutama di masyarakat Asia. Biasanya orang tua dulu bilang, jangan langsung tidur habis berhubungan, nanti lemes, gampang sakit. Padahal, kita perlu lihat dulu konteksnya. Setelah berhubungan, tubuh sebenarnya memasuki fase relaksasi alami. Secara fisiologis, hormon seperti oksitosin dan prolaktin meningkat. Dua hormon ini yang bikin kita merasa tenang, nyaman, dan ngantuk. Jadi, kalau seseorang langsung tertidur, itu sebenarnya reaksi alami tubuh, bukan tanda lemah. Segmen kedua, apa yang terjadi pada tubuh setelah berhubungan? Selama berhubungan, jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah meningkat, otot menegang. Mirip seperti saat olahraga ringan hingga sedang. Setelah selesai, tubuh perlu waktu untuk kembali ke kondisi normal. Proses ini disebut fase resolusi, di mana tubuh menurunkan aktivitas saraf simpatik dan meningkatkan saraf parasimpatik. Efeknya, tubuh jadi rileks dan kantuk muncul secara alami. Jadi, kalau seseorang langsung tertidur setelah berhubungan, itu justru tanda tubuhnya bisa beradaptasi dengan baik. Segmen ketiga, kenapa ada yang merasa lemah setelahnya? Nah, bagian ini menarik. Banyak yang merasa lemah bukan karena tidurnya, tapi karena tubuhnya kehilangan energi sementara. Selama berhubungan, tubuh mengeluarkan banyak energi, cairan, dan elektrolit, terutama kalau dilakukan dalam waktu lama atau kondisi tubuh sedang lelah. Kalau sesudahnya langsung tidur, tanpa minum air atau makan ringan, wajar kalau saat bangun terasa lesu. Jadi bukan tidurnya yang bikin lemah, tapi kurangnya pemulihan energi. Segmen keempat, waktu ideal untuk istirahat setelah berhubungan. Secara medis nggak ada larangan untuk tidur setelah berhubungan. Tapi kalau mau lebih nyaman, sebaiknya 1. Minum air putih dulu untuk menggantikan cairan yang hilang. 2. Bersihkan diri sebentar, karena kebersihan area genital penting untuk mencegah infeksi. Baru deh kalau sudah tenang, tidur. Jadi kalau dilakukan dengan benar, tidur setelah berhubungan justru membantu proses pemulihan tubuh. Segmen kelima, pengaruh terhadap stamina dan kesehatan. Satu hal yang perlu digarisbawahi, hubungan yang sehat sebenarnya bisa meningkatkan stamina, bukan menurunkannya. Aktivitas seksual yang dilakukan dengan nyaman, tanpa tekanan, bisa meningkatkan hormon endorfin, hormon bahagia yang bikin tubuh terasa segar. Kalau seseorang merasa lemah atau pusing setelahnya, kemungkinan ada faktor lain. Bisa karena anemia, kurang tidur, dehidrasi, atau memang tubuh sedang tidak fit. Jadi, jangan buru-buru menyalahkan kebiasaan tidur setelah berhubungan. Segmen keenam, fakta ilmiah, tidak ada bukti medis yang melarang. Sampai saat ini, belum ada penelitian medis yang menyebut tidur setelah berhubungan bisa menyebabkan kelemahan atau gangguan kesehatan. Yang ada justru sebaliknya. Tidur setelah aktivitas seksual bisa membantu meningkatkan kualitas tidur karena tubuh sudah mencapai fase relaksasi alami. Tentu saja, ini berlaku kalau hubungan dilakukan secara sehat dan konsensual. Segmen ketujuh, kapan tidur setelah berhubungan justru tidak dianjurkan. Kalau pasangan sedang dalam kondisi medis tertentu, misalnya tekanan darah rendah, gangguan jantung, atau baru selesai operasi, sebaiknya jangan langsung tidur tanpa memastikan tubuh stabil dulu. Tapi untuk orang sehat, nggak masalah sama sekali. Bahkan, itu cara tubuh memulihkan diri dengan alami. Segmen ke-8, intinya, tidur setelah berhubungan itu normal. Jadi kesimpulannya teman-teman, tidur setelah berhubungan bukanlah tanda lemah, bukan pula kebiasaan buruk. Itu adalah proses alami tubuh untuk memulihkan diri, menyeimbangkan hormon, dan menjaga fungsi organ vital tetap optimal. Yang perlu diingat adalah menjaga kebersihan, cukup cairan, dan tidur dalam posisi yang nyaman. Tubuh manusia itu luar biasa. Ia tahu kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Jadi, jangan mudah percaya dengan mitos yang belum terbukti ilmiahnya. Segmen ke-9, dampak psikologis setelah berhubungan dan tidur. Nah,
Selain efek fisik, hubungan intim juga punya dampak psikologis yang besar. Setelah mencapai fase orgasme, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin dan vasopresin yang sering disebut hormon kedekatan atau bonding hormones. Dua hormon ini menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan dekat dengan pasangan. Jadi, saat seseorang langsung tidur setelah berhubungan, itu bukan karena malas atau lemah, tapi karena tubuh sedang dalam kondisi relaksasi emosional yang mendalam. Bahkan secara psikologis, tidur setelah momen itu bisa memperkuat ikatan pasangan, asalkan tetap ada komunikasi dan saling pengertian. Tehar, pengaruh tidur setelah berhubungan terhadap sistem imun. Salah satu hal yang sering dilupakan adalah efek hubungan seksual terhadap sistem imun. Sebuah penelitian di Wilkes University menemukan bahwa orang yang berhubungan 1-2 kali seminggu punya kadar antibodi imunoglobin A atau IgA yang lebih tinggi. Artinya, tubuh mereka lebih tahan terhadap flu dan infeksi. Nah, kalau setelah berhubungan tubuh mendapat tidur yang cukup, sistem imun bisa bekerja lebih optimal. Tidur membantu proses regenerasi sel dan produksi hormon pertumbuhan. Jadi, istirahat setelahnya justru memperkuat daya tahan tubuh. Segmen ke-11, fakta tentang energi dan metabolisme setelah aktivitas seksual. Kalau kita bicara energi, aktivitas seksual bisa membakar sekitar 100-200 kalori, tergantung durasi dan intensitasnya. Artinya, tubuh benar-benar mengeluarkan energi seperti olahraga ringan hingga sedang. Setelahnya, kadar gula darah bisa turun sedikit, tekanan darah perlahan menurun, dan otot mulai rileks. Kalau langsung tidur, tubuh menggunakan waktu itu untuk memperbaiki sel motu got dan memulihkan cadangan energi. Jadi, tidur setelahnya bukan tanda lemah, tapi bagian dari proses pemulihan alami tubuh. Segmen ke-12, apakah posisi tidur setelah berhubungan berpengaruh? Banyak juga yang tanya, apakah posisi tidur setelah berhubungan itu berpengaruh terhadap kesehatan? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Untuk pria, posisi tidur miring ke kiri bisa membantu aliran darah ke jantung tetap lancar. Untuk wanita, terutama setelah berhubungan, sebaiknya berbaring beberapa menit sebelum membersihkan diri untuk menjaga keseimbangan flora vagina. Setelah itu, tidur dalam posisi yang nyaman sangat dianjurkan. Jangan terlalu menekan perut atau punggung agar sirkulasi lancar. Segmen ke-13, hubungan antara tidur setelah seks dan hormon vitalitas. Hormon testosteron dan estrogen meningkat setelah berhubungan seksual. Kalau seseorang langsung tidur setelahnya, hormon-hormon ini bisa bekerja lebih baik. Karena produksi hormon paling optimal terjadi saat tidur nyenyak. Itulah kenapa banyak penelitian menyebut hubungan yang sehat diikuti tidur yang cukup dapat meningkatkan vitalitas, menjaga kesehatan jantung, dan memperlambat proses penuaan. Jadi bukan malah bikin lemah, justru bikin awet muda kalau dilakukan dengan cara yang benar. Segmen ke-14, makanan dan minuman yang mendukung pemulihan setelah berhubungan. Supaya nggak merasa lelah berlebihan setelah berhubungan, coba bantu tubuh dengan asupan yang ringan tapi bergizi. Misalnya, minum air putih atau air kelapa untuk menggantikan cairan yang hilang. Konsumsi buah seperti pisang atau alpukat karena tinggi magnesium dan potasium. Hindari langsung minum kopi atau alkohol karena bisa bikin dehidrasi dan gangguan tidur. Jadi, kalau mau tidur setelahnya, tubuh tetap dalam kondisi baik dan segar saat bangun. Segmen terakhir adalah pesan penutup. Jadi teman-teman, dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa tidur setelah berhubungan bukanlah tanda lemah, bukan pula kebiasaan buruk. Itu adalah proses alami tubuh untuk memulihkan diri, menyeimbangkan hormon, dan menjaga fungsi organ vital tetap optimal. Yang perlu diingat adalah menjaga kebersihan, cukup cairan, dan tidur dalam posisi yang nyaman. Tubuh manusia itu luar biasa. Ia tahu kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Jadi, jangan mudah percaya dengan mitos yang belum terbukti ilmiahnya. Saya, Dr. Sinta, pamit dulu dari episode Hidup Sehat kali hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan dan membantu kalian lebih memahami tubuh sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bahasan kesehatan yang gak kalah menarik. Dan seperti biasa, jaga pola hidup sehat, cukup tidur, dan cintai diri kalian sendiri.